Baik, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah proyek presentasi menggunakan Google Slide. Pertama-tama, kalian masuk ke pencarian Google Chrome yang ada di laptop kalian. Setelah itu, pastikan bahwa akun Google kalian sudah login karena ini merupakan syarat utama agar kalian bisa menggunakan Google Slide. Begini tampilannya kalau akun Google kalian sudah login. Kalau sudah dipastikan bahwa akun Google Anda sudah login, baru kalian klik tulisan Google Apps, lalu diklik, maka akan banyak muncul produk aplikasi dari Google. Silakan cari yang namanya Slide. Lalu klik, dan kalian akan diarahkan pada tampilan awal dari Google Slide. Sedikit saya jelaskan untuk tampilan awal dari Google Slide ini, teman-teman bisa lihat di bagian atasnya. Di sini kalian sudah bisa menggunakan Google Slide dengan beberapa template yang sudah disediakan oleh aplikasi Google Slide-nya. Klik saja galeri template. Di sini akan muncul beberapa template free dari Google Slide itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan template-nya, silakan kembali. Lalu di bagian bawah sini, ini adalah desain terakhir ataupun project terakhir kalian yang pernah kalian buat di Google Slide. Dia otomatis akan tersimpan di sistem cloud-nya Google atau di akun Google Drive teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan memulai sebuah project presentasi baru, tapi tidak menggunakan template yang sudah disediakan. Saya akan memulai project presentasi sedari awal. Silakan teman-teman klik bagian mulai presentasi baru. Bisa kita lihat di sini ketika teman-teman sudah memulai presentasi baru, dia akan menuju ke tampilan lembar project kalian. Sedikit saya jelaskan beberapa tools yang ada di sini. Di bagian pojok kiri atas itu ada yang namanya presentasi tanpa judul. Ini adalah tempat kalian membuat judul proyek kalian ini. Ini bisa diganti namanya, diklik saja. Lalu kita buat misalnya pertemuan awal. Dia otomatis akan tersimpan ke Google Drive kalian atau ke sistem cloud-nya Google. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya menu file. Kalau kalian pengen membuka project yang sebelumnya ataupun membuat sebuah project baru ataupun mengimpor slide di sini dari tempat lain. Misalnya kalian sudah punya slide sendiri, silakan pilih menu file kalau kalian ingin mengimpor slide ataupun mendownload, membagikan, mengganti nama, bahkan sampai mencetak ataupun ngeprint hasil project kalian. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya menu edit. Di sini kalau kalian pengen mengedit ataupun pengaturan-pengaturan tentang edit. Pada yang menu atas ini, tanda panah ke kiri ini, Ctrl Z dan Ctrl Y. Itu cara shortcut-nya. Kemudian di sebelah kanannya ada yang namanya menu tampilan. Di sini kalau teman-teman pengen menampilkan hasil project desain presentasi kalian yang sudah kalian buat. Kemudian ada gerakan ataupun animasi, temanya, dan juga kalau mau mengatur tampilan dari slide kalian ketika kalian mengedit. Di bagian sebelah kanan itu ada yang namanya sisipkan. Setelah menu tampilkan, kalau teman-teman pengen menambahkan gambar, menambahkan teks, audio, video, dan masih banyak lagi. Bisa juga menambahkan slide baru dan juga nomor slide. Untuk format, di sini lebih ke arah format penulisan ataupun ke arah teksnya, pengaturan-pengaturannya. Kemudian slide, di sini kalau kalian pengen menambahkan slide baru, ini ada cara shortcut-nya, bisa melalui Ctrl M yang ada di keyboard, ataupun menduplikat slide, menghapus slide, mengubah background, transisi, dan juga edit tema. Untuk menu atur, alat, ekstensi, dan bantuan ini biasanya adalah menu tambahan. Kemudian di bagian sebelah kanan, ini adalah history ataupun aktivitas kalian selama menggunakan Google Slide. Semuanya bisa muncul di sini ketika kalian klik. Di bagian sebelah kanan ini adalah update terakhir apa yang kalian lakukan di aplikasi Google Slide ini. Kembali lagi. Nah, tadi kan ada muncul tema di sini.
Ini hilang ketika kita kembalikan lagi, klik saja menu temanya. Oke, di sebelah kanannya ini adalah komentar dari orang-orang terhadap desain presentasi kalian ini. Ketika presentasi kalian ini dibuat secara publis, dalam artian pada menu yang bagikan ini. Publish di sini kalian bisa berkolaborasi maksudnya dengan teman-teman yang lain ataupun orang-orang yang lain dalam membuat sebuah project ini. Kalau di sini masih dibatasi untuk membuat ataupun supaya kalian bisa berkolaborasi, pada bagian menu akses umum ini, menu dibatasi ini diklik, lalu pilih siapa saja yang memiliki link. Setelah sudah, di bagian sebelah kanannya ada pilihan pelihat ini, diklik. Nah, di sini kalau orang-orang yang memiliki link dari Google Slide ini ataupun project yang saat ini sedang kalian buat, hanya dapat melihat pilih yang menu atas. Ini hanya dapat melihat. Kemudian kalau orang-orang yang memiliki link ini bisa menambahkan komentar, pilih yang pengomentar. Maka dia akan muncul pada menu komentar ini nanti. Komentar-komentar, masukan, ataupun saran dari orang-orang yang memiliki link ini. Ataupun kalau kalian pengen orang-orang lain itu sebagai editor juga terhadap project kalian, pilih yang menu editor. Jadi ketika orang-orang yang memiliki link ini sudah memiliki akses sebagai editor, jadi mereka bisa mengedit ataupun menambahkan apa saja yang memang menjadi kebutuhan dalam desain proyek presentasi kalian ini. Bisa dikatakan ini adalah kolaborasinya, tanpa kalian harus kumpul dalam suatu tempat. Dengan catatan, teman-teman kalian harus login dulu ke Google Slide-nya. Lalu salin link, sesudah disalin, klik selesai, silakan dibagikan link yang sudah kita salin tadi ke teman-teman ataupun rekan-rekan anggota tim kelompok kalian ataupun orang-orang yang kalian berikan kepercayaan. Jadi nanti mereka dapat hanya melihat saja ataupun kalau kalian buka pengaturan sebagai pengomentar, mereka hanya bisa berkomentar, atau ketika kalian buka pengaturan sebagai editor, mereka juga nanti bisa sebagai seorang editor. Nah, di bagian sebelah kiri, di bagian bawahnya, di bawah menu file ini kalau teman-teman pengen menambahkan sebuah slide baru. Klik saja ini, slide baru. Lalu kalau untuk pilihan tampilan layout-nya, ada di sebelah kanannya, yang tanda panah ke bawah. Ini tampilan layout-nya. Banyak di sini pilihannya. Kemudian di bagian sebelah kanannya, tanda panah ke kiri ini, itu adalah undo atau membatalkan tindakan yang sudah kalian buat sebelumnya. Di bagian sebelah kanannya, ada ulangi ataupun redo kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau mengembalikan tindakan. Sering kita kenal dengan istilah Ctrl Z dan Ctrl Y. Ini kalau kita pengen ngeprint hasil project presentasi kita ini. Ini kalau kita mau ngezoom ataupun mengatur posisi dari tampilan layar desain kita. Misalnya 50%, dia akan semakin kecil. Kemudian 125%, dia akan semakin besar. Lalu kalau kita pilih paskan, dia akan posisinya di tengah-tengah. Di sini kalau mau menambahkan kotak teks, misalnya di sini sudah ada 2 kolom untuk menambahkan teks. Misalnya kita mau menambahkan 1 kolom lagi, silakan dipilih pada menu kotak teks ini. Lalu ditarik, dan dia akan menambahkan teks kembali. Dan kita bisa mengedit teks yang sudah kita tambahkan ini. Ini kalau kita mau menambahkan gambar. Selain pada menu ini, bisa juga kita menambahkan pada menu sisipkan tadi. Ini kalau mau menambahkan bentuk. Shape kalau dalam PowerPoint. Ini kalau mau panah, persamaan. Ini kalau mau menambahkan garis. Pilih yang baris ini. Dia banyak pilihan. Nah, ada coretan, garis, panah, konektor. Dan ini kalau kita mau menambahkan warna isi pada kolom yang ini. Ini warna batas, kiri kanannya ini. Ini tebal ya, tebal batasnya. Ini garis putus-putus batas. Kalau kita ingin menambahkan garis putus-putus pada batas ini, ini adalah jenis font. Teman-teman bisa milih font teksnya, pilih font lainnya, dan nanti ada banyak pilihan font sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Kita silangkan. Ini adalah ukuran font. Lalu ketika teman-teman klik
pada bagian yang lain ini, dia akan muncul tambahan-tambahan tools. Misalnya, ini kalau mau menebalkan teks, ini mau memiringkan teks, mau menggarisbawahi teks, ini kalau mau mengatur warna teks, pilih saja yang ini, misalnya contoh warna biru. Lalu kita ketikkan pertemuan awal. Bisa juga kita ganti warna lain, kita blok dulu, pilih warna yang lain, dia akan berubah. Ini kalau warna sorotan, warna pada lingkaran teksnya ini. Ini kalau kita mau menyisipkan link, komentar. Ini mau meratakan, pilih ratakan kiri, kanan, tengah, rata kiri, kanan. Ini kalau mau jarak. Kemudian daftar butir, kalau kalian ingin menambahkan poin-poin tertentu. Ini daftar butir dalam bentuk angka dan huruf. Ini format untuk mengatur ukuran dari tampilannya. Dan ini adalah menu animasi. Kalau teman-teman pengen menganimasikan teksnya. Itu sepintas mengenai tools-tools yang ada di Google Slide. Kita kembalikan lagi ke tampilan awalnya. Kita pilih urungkan ataupun Ctrl Z. Ataupun pilih yang anak panah ini. Dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa tools yang ada di Google Slide, sekarang saya akan mencoba untuk mendesain sebuah slide presentasi. Pertama-tama, silakan arahkan mouse kalian ke bagian tengah pada kalimat klik dan tambahkan judul. Silakan tambahkan kalimat sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini salah satu kalimat yang saya contohkan. Kemudian di kolom yang keduanya, silakan tambahkan juga kalimat yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Setelah kalian menambahkan teks ataupun kalimat pada slide kalian, langkah selanjutnya jika kalian ingin mengedit teksnya. Pertama-tama, klik dulu teks mana yang akan kalian edit di blok. Lalu kita coba ganti fontnya. Kita ke bagian menu atas, ke font, lalu pilih font lainnya. Di sini banyak sekali jenis font-font yang disediakan di Google Slide. Kalau yang warna biru ini, font-font yang sudah kita gunakan sebelumnya. Coba kita pilih yang ini, Deco. Lalu OK. Nah, otomatis teksnya akan berubah sesuai dengan font yang sudah kita pilih. Begitu juga dengan teks lainnya. Lakukan hal yang sama. Ketika kita sudah mengganti fontnya, sekarang kita coba ganti ukuran dari fontnya. Caranya kita blok dulu, lalu ke bagian atas, ke menu ukuran font. Di sini ada berbagai macam pilihan. Kalau teman-teman punya ukuran tersendiri, silakan ketikkan saja ukurannya. Misalnya 75. Lakukan hal yang sama untuk teks yang lainnya. Kalau sudah, kita bisa atur posisinya dengan cara diklik dulu teksnya, lalu ketika muncul kotak berwarna biru, silakan ditarik. Sekarang kita coba ganti warna teksnya. Caranya kita klik juga, lalu kita blok, pilih ke menu yang lain, lalu pilih ke icon A yang ada garis bawahnya, lalu muncul warna teks. Kita klik, pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Kita coba pilih yang warna ini. Lakukan hal yang sama untuk teks lainnya. Nah, di sini kan hanya ada dua teks. Jika teman-teman ingin menambahkan satu teks lagi, silakan klik pada bagian menu atas, lalu pilih menu kotak teks. Diklik, lalu arahkan mouse-nya ke bagian slide, tahan, dan tarik. Nah, akan muncul kotak teks yang nantinya bisa kalian isi sesuai dengan teks yang kalian inginkan. Sekarang kita coba tulis. Kita lakukan hal yang sama seperti teks sebelumnya.
Lalu jika teman-teman ingin mengatur perataan dari teksnya, kalau ini kan kalau kita lihat teksnya rata ke sebelah kiri. Kalian tinggal ke menu ratakan, pilih yang anak panah ini. Silakan pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini ada yang rata kiri kanan, rata tengah, ataupun rata kiri. Saya coba pilih yang rata tengah. Nah, otomatis teksnya akan berpindah ke tengah. Lalu silakan posisikan teks tadi ke bagian yang teman-teman inginkan. Saya coba posisikan di sini. Lalu, jika teman-teman ingin menebalkan teksnya, caranya kita blok dulu, lalu kita pilih tebalkan, atau di keyboard bisa kita klik Ctrl B. Saya coba klik yang bagian ini. Nah, otomatis teksnya akan tebal. Begitu juga dengan teks yang lainnya. Lakukan hal yang sama. Sekarang kita coba tambahkan slide yang kedua. Caranya klik pada menu kiri atas, di sini ada menu tambah. Kalau teman-teman langsung klik tambah ini, dia akan muncul slide baru. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan slide baru dengan tampilan layout berbeda, kita klik yang anak panah ini, sebelah kanan tambah, lalu dia akan muncul tampilan layout sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Saya coba pilih judul dan isi. Oh ya, di bagian sebelah kanan ini, menu tema ini, jika teman-teman tidak menggunakan tema, bisa disilangkan saja. Sekarang, kita coba tambahkan di bagian judulnya ini. Kemudian, di bagian isinya kita coba tambahkan beberapa kalimat. Jika sudah, teman-teman bisa klik yang daftar butir jika daftarnya menggunakan bullet. Coba, ini kita contohkan. Kalau teman-teman ingin mengubah daftarnya menjadi urutan angka, diklik saja di yang sebelah kanannya. Atau ke dalam bentuk huruf, silakan dipilih nanti pada bagian menu anak panahnya ini. Kalau sudah, kita coba edit teksnya. Kita coba ganti warnanya. Lalu, sekarang kita coba tambahkan slide yang ketiga sebagai bagian penutupnya. Kita pilih layoutnya, saya pilih yang slide judul. Kita ucapkan terima kasih di bagian slide penutup ini. Jika kolom yang kedua ini tidak kalian gunakan, kita bisa hapus. Caranya kita tinggal tekan delete yang ada di keyboard. Kemudian kita edit juga teks ini, bagian penutup ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 slide, yaitu slide pertama pembukaan, kemudian slide yang kedua itu bagian isi, kemudian slide yang ketiga itu bagian penutup. Sekarang, gimana jika teman-teman ingin menambahkan gambar pada Google Slide? Kita pilih dulu slide mana yang akan kita tambahkan gambar. Misalnya, di sini saya contohkan slide yang kedua. Di bagian atas, ini ada yang namanya menu sisipkan gambar, atau jika kalian ke menu yang lain, silakan klik menu sisipkan. Ada pilihan gambar, ada berbagai macam pilihan. Yang pertama, upload dari komputer, jika kalian sudah memiliki gambar yang ada di laptop ataupun PC kalian. Kemudian yang kedua, kalian bisa menelusuri melalui internet, nanti kalian akan diarahkan ke menu Google Gambar. Kemudian yang ketiga, bisa melalui Drive, gambar yang sudah kalian simpan di Google Drive kalian, ataupun foto, kemudian dengan URL, dan juga dengan kamera. Di sini saya akan coba menggunakan menu telusuri internet. Otomatis kalian akan diarahkan ke menu Google Gambar yang ada di sebelah kanannya. Silakan ketikkan kalimat apa yang akan kalian cari. Guru.
misalnya. Maka di sini akan muncul gambar yang berhubungan dengan kalimat yang kalian cari. Saya pilih yang ini. Lalu pilih sisipkan. Tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul gambar yang sudah kita cari tadi. Sekarang silakan kita atur ukuran gambarnya. Di bagian atas, bawah, kiri, kanan, pojoknya ini adalah tempat untuk mengatur ukuran dari gambarnya. Bisa kita klik saja, tahan, dan tarik. Lalu kita posisikan di mana gambarnya ingin kita letakkan. Kalau sudah, misalnya kita ingin mengedit gambar ini, kita pilih gambarnya, ataupun kita klik gambarnya, lalu pilih opsi format. Maka akan muncul tambahan menu di bagian sebelah kanan. Yang pertama, ada ukuran ataupun rotasinya. Di sini bisa kalian atur ukurannya. Kemudian posisinya, kiri atas ataupun tengah, silakan kalian atur. Di sini juga ada presentasinya. Kalau kalian ingin mengatur pewarnaan, di sini ada beberapa macam pilihannya. Kemudian penyesuaian, kalau kalian pengen mengatur tingkat kecerahan, kontras, ataupun opasitasnya. Kita coba pilih satu, opasitas. Oh, gambarnya berarti menjadi blur. Ini kalau kalian pengen menambahkan bayangan jatuh pada gambarnya, ataupun teks alternatif. Silakan gunakan format ini untuk mengedit gambar yang ada di dalam slide kalian. Kalau sudah, bisa kita silangkan saja. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan bentuk, atau kalau dalam PowerPoint itu yang namanya shapes, kita ke bagian menu bentuk, ada di sebelah gambar, ini, lalu pilih bentuk yang kita inginkan, kita contohkan yang ini, persegi panjang bulat, lalu kita tahan dan tarik, maka akan muncul bentuk yang sudah kita pilih. Lalu gimana cara kita ingin mengganti warna dari bentuknya? Diklik dulu bentuknya, lalu ke menu warna isi, ini, silakan pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Di sini ada solid, di sini ada gradient. Kita coba pilih yang solid. Nah, otomatis gambar bentuknya berubah warna. Atau jika kalian ingin menambahkan garis, di sebelah bentuk tadi ada menu yang namanya garis. Pilih dulu barisnya di bagian anak panah ini. Mau bentuk yang seperti apa, kita coba yang anak panah. Lalu kita tahan dan tarik. Maka akan muncul garis yang sudah kita pilih tadi. Kemudian, tahapan selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan, kalau ini gambar, kita coba tambahkan video misalnya. Untuk menambahkan video, klik pada menu sisipkan. Silakan pilih menu video. Nah, di sini kalian langsung diarahkan ke YouTube dan juga Google Drive. Jadi video kalian itu siapkan dulu di Google Drive kalian, ataupun kalau kalian ingin mencari di YouTube, silakan cari di pencarian yang sudah diarahkan sama Google Slide. Di sini saya tidak akan menambahkan video. Begitu juga ketika kalian ingin menambahkan audio, sama di menu sisipkan. Ataupun menambahkan tabel, diagram, bagan, word art, kalian tinggal pergi ke menu sisipkan. Nah, di sini sekarang saya akan mengajarkan kalian untuk membuat sebuah hyperlink di Google Slide. Tentunya untuk membuat hyperlink itu kita perlu yang namanya bentuk. Seolah-olah itu nantinya adalah icon yang mengarahkan ke menu yang kita tuju. Sekarang kita ke menu bentuk. Kita pilih bentuknya. Misalnya saya pilih yang segi 4. Lalu letakkan bentuknya di slide yang akan kita hyperlinkkan. Contoh misalnya yang ini, slide pertama. Kita coba ganti dulu warnanya. Sekarang kita klik bentuknya ini, lalu klik kanan di bagian mouse, kemudian muncul menu link yang ada di bagian bawah. Ataupun jika teman-teman bingung, silakan pilih ke menu sisipkan.
lalu pilih link. Nah, ini pilihannya, yang tampilan depannya. Jika teman-teman ingin melihat tampilan yang lain, pilih ke menu yang bawah ini, slide dalam presentasi ini. Maka dia akan mengarahkan kalian ke semua slide yang ada di dalam desain presentasi kalian ini. Silakan dipilih slide mana yang menjadi tujuan hyperlink Anda. Kalau saya pilih yang slide yang ketiga. Kalau sudah, kita coba jalankan hyperlinknya. Untuk menjalankannya, kita coba slideshow-kan dulu ke menu slideshow ataupun bisa langsung ke F5 yang ada di keyboard kalian. Kita coba klik hyperlink tadi. Nah, dia langsung berhasil mengarahkan kalian ke slide yang terakhir. Setelah kita membuat hyperlink, sekarang kita coba membuat background ataupun mengatur background dari slide yang sudah kita desain ini. Kita ke menu latar belakang. Di sana ada pilihan pertama, warna. Jika kalian ingin mengganti background kalian hanya dengan warna, kita pilih yang warna latar belakang ini. Ada dua pilihan, solid dan gradient. Silakan pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya pilih yang warna solid, kemudian selesai, ini tampilan warnanya. Kalau kita pilih yang solid. Sekarang jika teman-teman ingin kembali lagi ke tampilan sebelumnya, sebelum dikasih warna, kita pilih ke menu sebelah kiri, urungkan ini ataupun Ctrl Z, ataupun kalau di PowerPoint itu undo, kita pilih saja sebelah kiri, dia akan kembali lagi ke tampilan sebelumnya. Jika ingin kembali lagi ke tampilan sesudahnya, pilih yang ulangi ini, anak panah ke kanan, maka dia akan kembali lagi ke tampilan yang terakhir kalian desain. Kalau misalnya kalian ingin mengganti lagi warna latar belakangnya, klik lagi latar belakangnya, silakan di reset dulu. Lalu misalnya kalian ingin menambahkan gambar, pilih gambar. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada melalui upload, gambar yang sudah kalian upload dari PC kalian, kemudian webcam, tautan, foto, ataupun dari Google Drive kalian, dan juga kalian bisa melalui Google Gambar. Di bagian atas ini ada tempat search engine-nya, silakan pilih ataupun ketikkan kalimat yang akan kalian cari, misalnya. Maka dia akan muncul beberapa gambar yang kalian cari. Kita coba pilih yang ini, lalu pilih sisipkan, pilih selesai. Nah, ini gambar tadi akan tampil di slide yang sudah kalian desain. Atau cara lain, kalian bisa pilih ke menu slide dan pilih ubah background. Jika kalian ingin menambahkan background dengan cara yang lain. Sekarang, sesudah kita menambahkan background, kita coba menambahkan transisi pada slide yang sudah kita buat. Kita ke menu transisi bagian atas di sebelah tema. Nah, di sini ada tampilan menu tambahan. Kalian bisa klik di menu yang tidak ada ini. Di sini adalah pilihan dari transisinya. Ada lebur, ada pudar, ada slide dari kanan. Kita coba pilih salah satu. Kita coba yang galeri. Kemudian ini kecepatannya bisa lambat, sedang, dan cepat. Ini juga bisa kalian terapkan ke semua slide jika kalian ingin menerapkan satu transisi saja. Lalu kita coba putar. Itu tampilannya. Kalau misalnya kalian pengen transisi yang berbeda di masing-masing slide, silakan klik slide yang akan kalian transisikan selanjutnya. Kita pilih. Kita putar.
Sekarang kita sudah berhasil mentransisikan. Sekarang kita coba menganimasikan. Oke, sekarang kita bisa silangkan saja menu transisinya. Kalau sudah kita transisikan, kita sekarang coba animasikan. Untuk menganimasikan itu tidak bisa per slide, jadi animasi itu per objek. Kita coba objek mana yang akan kita animasikan, misalnya yang ada di slide kedua. Kita contohkan teks yang bagian atas. Kita bisa klik kanan di mouse, lalu pilih animasikan. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada kalimat muncul ini. Di sini tempat pilihan dari jenis-jenis animasi yang disediakan di sini. Kita coba pilih salah satu. Di sini ada pengaturannya. Mau diklik dulu layarnya, baru animasinya berjalan, ataupun setelah yang sebelumnya, setelah animasi pertama, atau berbarengan dengan yang sebelumnya. Kita coba yang ketika diklik, lalu putar. Saya coba klik, nah animasinya berjalan. Begitu juga dengan objek-objek yang lainnya. Silakan teman-teman animasikan sesuai dengan keinginan kalian. Kalau sudah kita desain, sudah kita transisikan, sudah kita animasikan, sekarang kita coba tampilkan slide-nya. Bisa ke menu slideshow. Ini dari slide yang pertama. Slide kedua. Animasinya berjalan. Hanya satu yang saya animasikan. Kemudian transisinya juga berjalan. Setelah selesai, kita klik aja ESC di keyboardnya untuk kembali. Tahapan akhir ialah kita ingin membagikan hasil dari desain kita. Ada dua cara. Yang pertama, kita bagikan ke dalam bentuk format link. Yang kedua, kita download hasil desain kita. Kalau untuk mendownload, pertama kita klik menu File, lalu pilih menu Download. Di sini ada berbagai macam jenis pilihan, misalnya ke dalam bentuk format Microsoft PowerPoint, kemudian dokumen ODP, dokumen PDF, teks biasa, JPEG, gambar PNG, dan juga vektor grafik. Itu kalau teman-teman ingin mendownload. Kalau teman-teman ingin membagikan saja, klik ke menu bagikan. Jika teman-teman ingin membagikan linknya, pada bagian menu akses umum ini, kata kalimat dibatasi ini diganti dengan cara diklik, lalu ganti ke siapa saja yang memiliki link. Sama halnya dengan tools yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di bagian sebelah kanan ini, ketika teman-teman membagikan link, orang-orang yang dapat link itu nanti hanya sebatas melihat jika teman-teman pilih yang pelihat. Kemudian, jika orang-orang yang mendapatkan link itu hanya untuk mengomentari, teman-teman silakan pilih yang pengomentar. Kalau misalnya editor, maka orang-orang lain itu bisa mengedit ulang hasil desain presentasi kalian yang sudah kalian buat ini. Tapi umumnya ketika kalian membagikan hasil desain presentasi yang sudah kalian buat itu, biasanya hanya sebagai pelihat. Sebenarnya itu tergantung dengan keinginan dari rekan-rekan semuanya. Kalau misalnya kalian masih ragu, kalian pengen orang lain menambahkan ide-idenya terhadap desain presentasi yang sudah kalian buat ini, silakan klik menu ataupun silakan kalian pilih yang bagian editor. Kalau saya coba di sini pilih yang pelihat. Kalau sudah, salin link. Ketika link sudah disalin, klik selesai. Kalau sudah, kalian tinggal copy pastekan hasil desain kalian ini ataupun linknya tadi ke dalam grup WhatsApp ataupun grup media sosial lainnya agar orang lain dapat melihat hasil desain kalian ini. Sesudah dibagikan, sesudah selesai semua, kita bisa silangkan ini. Kita kembali lagi ke tampilan beranda. Lalu desain terakhir kalian tadi akan muncul di bagian presentasi terkini. Ini juga bisa kalian lihat nanti di Google Drive kalian.